Pada malam itu Maria mimpi aneh dan mengerikan. Dia seperti diperlihatkan kejadian terdahulu di mana ada seorang wanita yang disiksa lalu dibakar hidup-hidup. Lalu kini pintu kamar yang tiba-tiba terbuka kembali. Maria mulai ketakutan dan mencoba membangunkan Nirmala, namun Nirmala yang tertidur sangat pulas. Bukannya tetap berada di dalam kamar, justru Maria malah melihat keluar memastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah kegelapan Maria melihat ada sesosokan menghampiri dengan cepat yang entah itu apa. Tapi Maria yang melihatnya begitu sangat ketakutan. Dengan hanya ditemani lampu lilin, Maria mencoba untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Maria tak sadar sesosok putih itu ada di sampingnya. Dan tibalah dia di sebuah cermin kaca. Suara-suara terdengar nyari mendekatinya. Yang cukup keras membuat mereka semuanya terbang. Mereka menemukan Maria sudah tergeletak di salah satu ruangan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Maria. Lanjut part 2 ya. Pagi pun tiba, dirasa lama menunggu si Pak Tua datang, apalagi kondisi Maria yang kini sudah mulai demam. Sanjay dan Dani memutuskan untuk menyusul si Pak Tua ke desa. Jarak antara desa dengan rumah yang mereka tempati ternyata cukup jauh, berada di bawah pegunungan. Nirmala menunggu di rumah sembari mereka menjaga Maria, namun Joy menemukan Maria kini sudah berada di sebuah koridor. Maria hanya duduk terdiam dan terdengar suara Maria yang berubah bukan seperti suara Maria. Merasa ada yang aneh, Joy lalu memanggil Nirmala. Nirmala pun mencoba untuk memanggilnya, mengajak Maria untuk kembali, namun Maria berbalik badan dengan wajah anehnya diiringi jendela dan pintu yang tertutup sendiri. Sanjay berhasil menemukan desa si Pak Tua, di mana di desa itu hanya dihuni oleh para lansia. Mereka sama sekali tidak menemukan adanya orang yang masih muda. Si Pak Tua akhirnya ikut bersama Sanjay kembali ke rumah. Berhubung di sana tidak ada dokter, si Pak Tua sendiri yang akan mengobati Maria dengan obat herbal yang biasa digunakan oleh warga sekitar. Setelah bertemu Sanjay, mereka baru tahu kalau nama si Pak Tua adalah Ramador. Dengan apa yang terjadi kepada mereka, Sanjay mulai menanyakan, ada apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Sanjay merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ramador. Namun sampai pada saat itu Ramador membantah dan tidak mengatakan apapun soal rumah tersebut. Sesampainya di sana mereka terlihat gembira. Joy berada di luar dengan muka mereka yang penuh ketakutan. Joy tidak tahu kenapa Maria menjadi aneh sekarang. Joy sempat mendengar Maria menyebut nama Santali. Maria masih seperti di awal, hanya terduduk terdiam mengarah ke jendela dengan perlahan dan mencoba mendekatinya. Maria ketakutan dan mengatakan kepada Dani, "Tolong aku, bawa keluar dari sini." Maria juga mengatakan kalau dirinya terperangkap, ada sesuatu yang menahan dirinya, sembari dia menuju ke arah lubang yang ada di atas mereka. Sesuatu yang menahan dirinya bersembunyi di dalam lubang tersebut. Mereka tidak tahu apa yang Maria rasakan, tapi Sanjay memutuskan untuk membawa Maria keluar dari ruangan itu. Saat mereka akan mau keluar, tiba-tiba terdengar suara Maria yang sudah berubah. Maria mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti. Dengan kondisi keadaan Maria seperti ini, mereka terjebak tidak bisa pergi jauh. Bingung apa yang harus mereka lakukan lagi sekarang, tiba-tiba Ramador diserang oleh Maria. Dia pun ketakutan dan mengatakan kalau arwah itu telah kembali. Ramador tahu kalau arwah itu kembali dan menyerang Maria karena Maria yang sedang hamil. Dia pun bertanya kenapa San tidak memberitahukannya dari awal kalau Maria sedang hamil. Seandainya saja dia tahu kalau ada orang hamil, Ramador tidak akan membawa mereka ke rumah ini. Ternyata Sanjay sendiri tidak tahu kalau Maria sedang hamil. Yang tahu kehamil hanyalah Maria sendiri. Sanjay sendiri belum mengerti apa yang dimaksud oleh Ramador. Akhirnya di sini Ramador pun mengatakan yang sebenarnya kalau rumah ini sudah dikutuk dalam 40 tahun terakhir.
tidak ada bayi yang lahir di sini, siapa saja wanita yang sedang dalam keadaan mengandung, arwah jahat itu akan datang dan mengambil bayi tersebut. Ramador mengajak mereka untuk ke tempat kremasi, meminta bantuan mereka karena hanya mereka yang bisa membantu mengusir roh jahat itu. Mereka membagi tugas Sanjay bersama Ramador akan ke tempat kremasi sedangkan yang lainnya menunggu sambil menjaga Maria. Dalam perjalanan Ramador menceritakan soal ragam tayangan yang menyerang Maria. Dulu pernah ada wanita setengah gila. Wanita itu dinikahkan dengan seorang pria tukang kayu berharap dengan dia dinikahkan bisa mengobati kegilaannya, namun ternyata wanita tersebut semakin parah dan terkadang suka menyerang suaminya sendiri. Suatu ketika suaminya pergi ke hutan namun suaminya itu tidak pernah kembali lagi. Warga menganggap suaminya hilang karena dimangsa oleh hewan buas. Lalu si ayah dari wanita itu membawa dia ke rumah yang sekarang. Dulunya rumah itu ditempati oleh seorang bangsawan Inggris yang kaya raya. Sang ayah membawa anak wanitanya itu bermaksud untuk memperkerjakan dia di rumah bangsawan Inggris sebagai pembantu dan menjaga anak-anaknya. Dani ingin melihat kembali keadaan Maria yang masih di ruangan koridor. Mereka bertiga merundingkan diri untuk memasuki ruangannya. Terdengar suara rintihan tangisan Maria yang begitu sangat membingungkan. Di pojokan ruangan mereka dikejutkan dengan penampakan sesama hitam panjang, lalu terbang pergi ke atas. Kembali kepada Sanjay dan Ramador, mereka pun sampai di tempat kremasi di mana di sana sudah ada 2 orang dukun yang sedang melakukan ritual pengobatan. Sambil menunggu Ramador kembali melanjutkan cerita soal si wanita setengah gila yang bekerja di rumah bangsawan Inggris. Ternyata baru diketahui kalau wanita setengah gila itu sedang hamil setelah suaminya yang dinyatakan hilang. Majikannya yang tahu kalau pelayan itu sedang hamil justru dia memperlakukan si pelayan dengan sangat baik. Si pelayan wanita diberi kebebasan untuk tinggal di rumah besar yang mewah itu. Bahkan dia berdandan layaknya seperti wanita bangsawan Inggris. Kemewahan dan makanan enak yang dia dapatkan malah membuat pelayan si wanita itu menjadi tamak dan serakah. Dia malah berniat jahat untuk menyingkirkan majikannya yang baik itu. Lalu dia merencanakan niat jahatnya bersama dengan sang ayah si pelayan wanita. Mengajak istri majikannya ke sebuah tebing yang tidak jauh dari rumah, dan di saat itu juga dia mendorong istri majikannya ke dalam jurang. Bukan hanya istrinya saja, anak-anaknya yang ikut dan melihat kejadian tersebut pun langsung membunuhnya. Lalu si wanita pelayan beralasan kepada majikan laki-lakinya kalau istri dan anak-anak mereka kecelakaan hingga mereka terperosok masuk ke dalam jurang. Tak sampai di situ saja, si wanita yang kehamilannya sudah mulai membesar, dia mulai dengan sandiwaranya menuduh dan memberitahukan kepada warga desa kalau kehamilannya karena perbuatan sang majikan. Alih-alih dia mendapatkan simpati dan dukungan dari warga desa, justru ayahnya sendiri yang tega menuduh balik kepada anaknya yang telah melakukan dosa zina dengan sang majikan. Warga setempat sangat anti dengan kehamilan di luar nikah, dan di sini akhirnya warga yang terprovokasi oleh ayahnya menghukum si wanita dan si majikan itu. Mereka berdua digantung lalu dibakar hidup-hidup, dan yang lebih mengerikannya lagi adalah si wanita dibakar dengan kondisinya hamil. Jujur ini miris banget guys. Bermaksud ingin mendapatkan kekayaan dari majikan hingga dia berbuat seperti iblis, namun ternyata bapaknya lebih iblis daripada dia sendiri. Setelah kejadian mengerikan itu, si arwah wanita terjebak di sana dan selalu bergentayangan. Siapapun orang yang menempati rumah tersebut akan selalu diganggu, tidak hanya sekedar mengganggu si wanita pelayan meninggal dalam keadaan terzalimi hingga membuat dia menjadi dendam kepada semua warga desa. Disitulah kutukan itu muncul. Siapapun wanita yang hamil di desa itu akan datangi oleh roh jahat yang gentayangan. Lalu roh jahat itu akan merasuki dan mengarahkan mereka untuk melakukan bunuh diri. Itulah alasan kenapa desanya saat ini tidak ada anak kecil, bahkan tidak ada anak remaja sama sekali. Daniel masih penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini, dan Daniel sendiri adalah seorang jurnalis. Kejadian kepada Maria akan menjadi sebuah dokumentasi yang sangat berharga baginya. Neil memberanikan diri untuk menginvestigasi, mencari bukti nyata. Dengan kameranya dimulai.
Di sebuah kamar di mana semua keanehan itu terjadi semakin Daniel masuk lebih dalam, tak lama kemudian Daniel berhasil mendapatkan rekaman penampakan wanita berbaju putih. Dan yang terngikuti kemana penampakan itu pergi, hingga tibalah dia di ruangan bawah tanah. Di sana Daniel menemukan Maria. Maria terus saja menangis sambil membelakangi Daniel. Maria sempat membuat Daniel jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian Daniel tersadar kembali, suara itu terdengar kembali. Dan kini memanggil-manggil Daniel. Dengan kamera yang masih dia bawa, Daniel mencoba untuk kembali mengambil beberapa foto dengan kondisinya yang gelap. Sulit bagi Daniel untuk bergerak secara leluasa. Dari cahaya lampu flash, sesosok itu sebenarnya ada sedang memperhatikan Daniel. Mereka yang berada di rumah seperti terkena sihir. Apapun suara kegaduhan dari Daniel tidak membuat Joe dan Mila dapat mendengarnya. Justru kini keanehan mulai terjadi kepada Joy. Joy mendengar sayup-sayup nyanyian yang diputar dengan piringan hitam. Dia malah keluar mencari sumber suara itu berasal. Yang tidur di kamar sendirian, dia pun terbangun dan mendapati teman-temannya sudah tidak ada lagi. Di sana barang-barang yang ada di kamar seketika bergerak sendiri. Yang bisa dilakukan hanya bersembunyi di bawah ranjang lalu. Tak lama kemudian pintunya terbuka. Dan terlihat ada kaki yang melayang. Daniel begitu sangat ketakutan. Arwah itu benar-benar nampak di hadapannya. Dari tadi dia perhatikan kaki itu yang melayang, namun di sisi lain ada tangan yang menyentuh Mila. Yang mencari arah sumber suara berupa terkejutnya ia melihat sosok penampakan alam lainnya. Ternyata derma itu dihuni oleh arwah gentayangannya. Joe yang kita terjebak di tengah-tengah mereka yang mendekatinya. Dia mengambil pecahan kaca yang ada di lantai untuk sekedar berjaga-jaga lalu menutup pintunya, namun pintu yang terbuka. Di saat bersamaan Mila keluar dari pintu tersebut, tak sengaja Joy malah menusuk di Mila. Tak berselang lama Sanjay datang bersama dengan para dukun dan juga Ramador kini. Mereka berpencar untuk mencari Maria dan juga Daniel. Ramador dengan si dukun berhasil menemukan Maria, namun di saat bersamaan ada sosok makhluk lain yang mulai mengganggu mereka. Sesosok putih berdiri di hadapan mereka. Si dukun yang ingin melawan roh jahat itu. Tiba-tiba roh jahat itu menghilang dan sudah ada di belakang Maria. Maria yang kerasukan oleh roh jahat menyerang Ramador dengan 9 pisau sejarah. Mandor masih bisa menghindar dan hanya mengenai lengannya saja. Mereka lalu menjebak roh jahat yang merasuk ke Maria untuk keluar, lalu menutupi dengan kain dan diikat di sebuah kursi. Namun tenaga Maria yang dirasuki roh jahat mampu mengalahkan mereka semuanya hingga dia terlepas kembali. Tapi akhirnya dia berhasil ditangkap kembali dengan beberapa ritual. Si dukun mulai mengobati Maria lagi. Lagi roh jahat yang merasukinya mampu menerbangkan Maria yang terletak di gresik. Maria mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh mereka. Tak mudah bagi si dukun untuk mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam tubuh Maria. Mereka harus mencari jenazah si wanita itu dan mengikatkan tali suci di dinasnya. Si wanita diikatnya tali tersebut membuat roh si wanita pelayan tidak akan bergentayangan lagi. Salah satu dukun mencoba mencari di area sekitar rumah, namun di sana dia didatangi roh jahat itu kembali. Dirasa tak kunjung kembali, Sanjay dan Jay berpencar mencoba untuk memeriksanya. Naas Jay hanya menemukan si dukun yang sudah tergeletak dan tak lama terdengar suara Joy yang berteriak memanggil Sanjay. Kini Joy yang tergantung tali di sebuah pohon. Joy masih bisa tertolong. Sanjay menembak tali yang mengikatnya.
Di saat bersamaan ternyata roh jahat yang ada di dalam rumah Maria bereaksi dan mulai menyerang si dukun. Ramador berhasil menemukan tulang belulang tubuh si wanita itu. Dia pun segera kembali membuat tulang belulang tubuh si wanita, mengikatnya dengan tali suci lalu membakarnya di desa. Ditunjukkan roh itu berhasil keluar dari tubuh Maria. Kejadian mengerikan selama 2 malam tak diduga banyak memakan korban. Kini yang tersisa dari mereka berlima tinggal hanya mereka bertiga. Nirmala telah tewas sedangkan Daniel yang tidak diketahui keberadaannya sempat menemui Ramador untuk berpamitan, namun ternyata Ramador ingin ikut bersama Sanjay ke kota. Dia ingin menjalani kehidupan normal tanpa dibayang-bayangi kutukan yang menghantui desa mereka. Dengan penuh pertimbangan, Sanjay pun mengizinkan Ramador untuk ikut bersamanya dan di sini akhirnya film pun selesai. Jujur saja guys, film ini sangat menarik. Ditambah sinematografinya yang sangat wah untuk sebuah film horor India. Dari segi cerita film jelas sangat mengerikan, apalagi mendengar cerita si wanita yang berniat jahat kepada majikannya namun justru dia malah dikhianati balik oleh ayahnya sendiri. Jadi karma itu ada, guys, berhati-hati dalam bertindak. Cukup segitu dulu saya.